Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, seperti yang kita tahu bahwa pada fotosintesis terjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Setelah kita mempelajari reaksi terang pada video sebelumnya, maka pada kali ini kita akan belajar tentang reaksi gelap. Nah, yang pertama, mengapa sih namanya reaksi gelap? Karena pada dasarnya reaksi ini tidak memerlukan cahaya. Walaupun begitu, reaksi ini bukan berarti terjadi pada malam hari, tetapi tetap terjadi pada siang hari setelah reaksi terang. Reaksi gelap juga disebut siklus Calvin, didasarkan pada penemunya yaitu Melvin Elvis Calvin. Pada dasarnya, reaksi gelap itu adalah proses mengubah ion karbon dalam bentuk karbon dioksida ke bentuk gula gliseraldehid 3-fosfat yang nanti menjadi glukosa. Reaksi gelap terjadi di stroma pada bagian kloroplas. Nah, reaksi gelap ini hanya bisa terjadi setelah adanya reaksi terang. Mengapa demikian? Karena pada reaksi gelap dibutuhkan adanya hasil dari reaksi terang yaitu ATP dan NADPH. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada reaksi gelap dibutuhkan 3 bahan yaitu ATP, NADPH, dan karbon dioksida. Lalu, apa saja tahap-tahap dari reaksi gelap? Yang pertama yaitu fiksasi, kedua reduksi, yang ketiga regenerasi. Yang pertama ada fiksasi. Pada tahap fiksasi, 3 karbon dioksida berikatan dengan senyawa berkarbon 5, ribula bisfosfat atau bisa disingkat RUBP. Enzim yang katalis ada rubisco, protein yang terdapat umum di kloroplas. Produk dihasilkan yaitu 6 carbon intermediate. Dikarenakan sifatnya tidak stabil, maka 6 carbon intermediate ini hanya bersifat sementara, lalu berubah menjadi 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat akan bereaksi dengan 6 ATP membentuk 6,1,3 bifosfogliserat. Selanjutnya, mengalami reduksi oleh NADPH menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Bisa juga disebut fosfogliseraldehid 3-fosfat atau PGAL. Dibutuhkan 6 NADPH sehingga molekul fosfat akan terlepas. Pada tahap ini dibentuk 6 G3P, tetapi hanya satu produk bersihnya, sedangkan 5 lainnya kembali lagi ke siklus. Pada tahap yang ketiga, terjadi proses regenerasi. 5 G3P tadi diregenerasi menjadi 3 RUBP kembali dari reaksi fosforilasi 3 ATP. Jadi, untuk membentuk 1 G3P dibutuhkan 9 ATP dan 6 NADPH. Ini dia reaksi gelap atau siklus Calvin secara lengkap dan beserta bagian-bagiannya. Untuk membentuk 1 glukosa sendiri berarti dibutuhkan 2 siklus atau 2 G3P atau PGAL. Dan ini adalah ringkasan dari reaksi gelap yang bisa kamu simak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan perihal reaksi gelap. Sekian dan terima kasih.